Teh, mau nanya. Boleh? Biasanya pas aku TO malam tuh ada Ini soal gambarnya apa kamu ini? kucing. Kucing. Astagfirullah. Ini Teh mau nanya soal ini tanda konjungsi gitu. Kadang ada konjungsi di antara lain bla bla bla, koma bla bla bla, terus nah pas dannya itu gak di koma gitu. Kenapa ya? Ada yang di koma dan ada yang gak di koma gitu. Kalau terdiri dari dua hal, dia nggak di koma. Misalnya Debbie dan Isma itu nggak di koma. Tapi kalau misalnya ada Debbie, Isma, Hafsah, koma, Silvi, koma dan Silvi kayak gitu. Kalau lebih dari 3 gitu. 3 termasuk. Oh, oke. Terus misalnya kalau di antaranya itu nggak usah pakai koma sebelumnya, beda dengan yaitu. Kalau yaitu sebelumnya harus pakai koma, sebelum ngomong yaitu sebelumnya harus ada koma. Gitu. Sebelumnya itu harus ada koma. Harus sebelum ngomong yaitu. Udah sepaket gitu. Paket tah. Oke. Kasih Teh. Sip.
Oke. Bentar. Ini mic-nya nyala nggak? Ya. Fakih udah, Silvi udah. Hafsah luar biasa, Allahu Akbar. Mantap, diam-diam Mantap. menghanyutkan. Iya, sumpah. Tapi tadi di judul dia kurang Hafsah. Faisal. Aku sedang-sedang aja ya, Mbak. Iya, yang sedang-sedang saja. Ai Robiatul. Isma is my life. Alfandi mana Alfandi? Oh ini. Siti Maulida. Maulid pasti bagus. Bagus sih. Luar biasa. Udah ya, udah semua. Yuk bahas yuk. Mau lihat lagi ini ya nggak? PowerPoint-nya. Soalnya sama kayak yang kemarin, kayak yang waktu tanggal berapa? Lupa. Sama banget tentang simpulan kan. Jadi secara teori sih gitu-gitu aja, cuman ketika di soalnya jadi ya seperti itulah. Intinya nih, simpulan tuh, coba saya deh yang nanya. Intinya simpulan tuh kayak gimana? Menurut kalian? Cara mengerjakannya atau saya mah mengerjakan simpulan tuh kayak gini gitu. Coba gimana? Kalau aku masih teh dibaca berkali-kali, dipikirkan berkali-kali terus teh. Pantesan yang banget terakhir ya. Tapi kan waktu. Oke, semoga aja nggak semua ya soal simpulan. Terus kalau Fakih nih gimana? Fakih nilainya lumayan dan pertama juga paling awal selesainya. Gimana? Kalau aku sih sama dibaca keseluruhan. Dibaca keseluruhan, terus ya dipikirin gitu. Tapi dipikirinnya tuh gak lama, pokoknya simpulan itu yang penting ada kata-kata dia tuh menggambarkan keseluruhan gitu. Benar. Coba saya ilustrasikan seperti ini. Pernah nggak sih nge-ilustrasikan ke kalian yang tentang IPA 4 TO-nya bagus, pretestnya bagus, postesnya bagus, pernah nggak? Nah, coba kalau dari pernyataan itu, IPA 4 hasil TO-nya bagus, pretestnya bagus, postesnya bagus. Kesimpulannya? Keempat sempurna. Gimana Maulid? IPA 4? Keren. Mantul. Gimana Silvi? Sempurna. Wah, bisa ya, benar kata teman-teman. Keren, sempurna, kayak gitu. Faktanya, misalnya secara fakta nih, contoh syukur-syukur kalau beneran. Misalnya dilihat dari nilai TO kan, misalnya dilihat dari nilai pretest nih kan, nilai pretest tuh fakta ya, berupa angka, dia fakta nggak bisa dikira-kira. Fakta bahwa nilai TO-nya kayak gitu, nilai pretestnya kayak gitu, postesnya segitu. Dan itu menunjukkan 180, 180. Nah, kesimpulannya kita melihat dari fakta itu, kita menyimpulkan bahwa misalnya tadi kata Maulid, IPA 4 keren. Keren menurut saya, belum tentu keren menurut kalian. Fakih, putus ini. Putus semua. Merasakan hal yang sama, putus. Delay teh. Oke, kita mendekat ke sumber WiFi. Kepunten. Sambil mau ngambil charger dulu. Bubu siap belajar.
Bu. Nah, misalnya kayak gitu ya. Tapi belum tentu tapi kalau tentang nilai TO-nya kan itu mah udah pasti ya. Nggak bisa dikira-kira. Menurut saya mah nilai TO Silvi 100, menurut yang lain 80 kan nggak bisa kayak gitu. Itu mah udah hal yang pasti. Tapi orang mengambil kesimpulannya bisa beda-beda gitu. Gitu. Sekarang coba lagi. Misalnya kayak gini. Jumlah pasien, misal saya belum update sih tentang jumlah pasien corona. Misalnya jumlah pasien corona yang terjangkit corona di Indonesia kemarin itu ada 700. Hari ini ada 1000. Ingat itu. Terus yang sembuh kemarin tuh ada 500 orang. Yang sakit yang sembuh hari ini tuh, yang kemarin yang sembuhnya 500. Hari ini kenapa Faisal pusing? Dia udah astagfirullah udah kayak gitu. Lu semangat atau Faisal? Iya, Teh. Gini. Lagi. Pernyataan pertama. Pasien yang terjangkit corona hari kemarin 1.700, hari ini 1.000. Pernyataan kedua, yang sembuh kemarin 500, yang sembuh hari ini 700. Simpulannya kayak gimana? Ungkapkan saja, jangan malu. Kalau salah, paling di-strap sama saya. Oh, udah nggak jadi, Teh. Yang sembuh sama dengan yang kena beda. Secara jumlah mah beda. Secara jumlah secara jumlah gimana ya? Yang kena berkurang, yang sembuh bertambah. Bukan. Sama-sama bertambah dua-duanya. Naikkan. Meningkat yang sakit, meningkat yang sembuh. Itu mah nggak kesimpulan. Itu mah kayak kurang apa ya? Itu mah seperti kalian menerjemahkan jumlah yang tadi gitu. Belum menyimpulkan. Kayak tadi kan saya bilang nilai TO bagus. Terus kalian bilang IPA 4 keren, IPA 4 pinter misalnya. Ini sekarang coba pakai bahasa yang lain untuk menginterpretasikan si kasus tadi. Yang tadi yang Isma sih bisa tapi belum. Yang Silvi. Aku coba. Sok. Persentase yang sembuh, persentase pasien yang terjangkit dan yang sembuh itu sama. Bisa. Ada lagi nggak? Yang lebih opini kayak gimana misalnya? Itu bisa ya, kayak tadi Faisal udah bisa. Alfandi mau nyoba mah nggak? Aktifin dulu mic-nya. Tadi kalimatnya gimana sih, Teh? Jadi, yang sakit kemarin ada 700. Hari ini ada 1000 yang sakit, yang kena corona. Yang sembuh kemarin ada 500. Hari ini ada 700. Beda ya antara yang sakit sama yang sembuhnya beda. Berarti peningkatan pasien yang terjangkit dan yang sembuh itu berbanding lurus. Kalau secara presentasi sama emang 700. Meningkat gitu, Teh. Oke. Boleh. Cuman kalau saya kasih yang lain, bisa aja kayak gini kesimpulannya. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia masih kurang disiplinnya. Tenaga medis kemampuannya sangat memadai. Jadi si masyarakat Indonesia mungkin kurang disiplinnya tuh
itu untuk menggambarkan peningkatan yang sakit dan menyatakan si tenaga medis sangat memadai itu atau sangat mumpuni itu dari persentase yang sembuh. Kayak gitu. Ketangkap gak? Ya bisa gitu, simpulan tuh berupa kayak tadi, benar-benar beda banget bahasanya tapi bisa menggambarkan si kasus tadi tapi dengan opini gitu. Kan memadai terus kurang disiplin, di situ adalah opini saya gitu. Nah, itu bisa jadi simpulan. Tapi simpulan itu bukan yang mengutamakan opini juga. Yang pertama, simpulan itu mengutamakan keseluruhan, menyeluruh, jangan sampai berat sebelah, jangan sampai ada yang nggak kebahas di simpulan. Yang kedua, simpulan itu harus memuat ide pokok. Dan yang ketiga, simpulan itu berupa opini. Simpulan itu bukan berupa fakta. Jadi, kalau misalnya dia bukan berupa opini, nggak masalah. Kalau berupa opini itu lebih bagus lagi. Asal jangan berupa fakta gitu. Jangan nangis, Selfie. Oh, gerah ya, gerah. Oke. Itu, teman-teman. Gimana? Udah paham ya? Yuhu, kita bahas yang pretest tadi. Kalau bisa mah nanti kita bahas post-test sih. Oke. Nih, nomor 1. Siapa? Gantian. Aku deh. Boleh. Siapa? Silvi. Gimana jawabannya, Sil? Langsung jawaban. Aku B. Iya. Kenapa? Kenapa jawabannya B? Karena paling panjang. Bisa. Saya juga kadang gitu. Kalau misalnya menentukan simpulan, kadang kalau ada 2 yang mirip, saya pilih yang paling panjang. Karena pasti memuat banyak gitu. Selain itu ada nggak? Ada alasan lain nggak? Nggak ada. Oke. ASI adalah sumber makanan utama bagi bayi. Itu sama persis seperti di kata-kata paragrafnya. Sementara kemarin kalau kalian masih ingat nih ya, ada pernyataan kalimat simpulan atau simpulan itu menyatakan kembali kalimat tesis tapi tidak menggunakan kata-kata yang persis. Nah, itu poinnya adalah simpulan itu tidak boleh menggunakan kata-kata persis seperti kata-kata tesis, alias tesis itu pernyataan yang didukung argumen-argumen. Nah, di sini ada pernyataan ASI adalah sumber makanan utama bagi bayi. Ini sama banget, nggak boleh berarti. Terus yang C, ASI mengandung zat untuk kekebalan bayi. Itu nggak menyeluruh, dan yang D juga nggak menyeluruh, asam amino doang. Padahal di situ bukan asam amino doang, kayak gitu. Terus yang nomor 2, siapa? Boleh Faisal? Bukan ya? Gak ngomong loh pada ngomong ya. Tuh dia mah ya kayak yang kurang semangat dipanggil gini. Ngebahas soal minum gini. Dulu, teh. Gimana kamu Minum dulu, kenapa? Kamu gak semangat? Gak semangat sama... Gimana gak? Habis makan film, Mas. Pakai bahasa Arab teh biar semangat, Faisal. Aku gak bisa bahasa Arab. Ayo. Faisal harus ngomong bahasa Arab. Udah teh nih jawab teh. Oh ya, sok atuh. Langsung jawab ya. Iya boleh. Yang D, Kenapa yang D? panjang sendiri. Langsung alasannya gara-gara itu? Oke, sekarang saya tanya, kenapa nggak pilih A? Aduh. Kamu baca nggak sih teksnya? Baca teh. Oh ya udah. Kalau misalkan A itu ya cuman mencakup sedikit doang teh. Mencakup sedikit kalimat doang, yang tengah doang tuh. Teknik menanam bonsai sama sekali tidak disepelekan.
sedangkan belum menyeluruh. Gitu teh. Oke. Kalau yang B? Kalau yang B sama sih, Yang C? sama argumennya teh. Belum Ya. mencakup seluruhnya. Nanti kalau misalnya kalian udah ahli menentukan simpulan, kadang si alasan yang kalian gak milih hal yang lain tuh kalian gak punya alasannya gitu, gak bisa diungkapkan gitu. Tapi udah ini udah apa sih? Serius, tapi udah yakin gitu. Oh, inilah simpulan ini. Yang lain mah bukan. Udah yakin gitu. Feelingnya udah good, udah feeling good, like I said. Gitu. Nih, Oke, siap. Ini Faisal kayaknya mulai nih punya feeling kayak gitu. Udah mulai ahli gitu. Tapi tadi pretestnya gimana tadi? Boleh. Yuhu, nomor 3. Siapa? Andi. Monggo Alfandi. Oh, bukan ya? Bubu. Bubu siapa? Murid baru. Murid baru? Iya, teh murid baru, Bubu. Siapa? Oh, Bubu. kucingnya si Rian. Bubu. Rian kenapa dinamai Bubu? Apa artinya? Apa maksudnya? Udah kayak... Karena dia abu, teh. Jadinya Bubu. Oh. Cowok cewek? Cewek. Kurang cocok kalau cewek Bubu. Ibu-ibu kali ya. Bisaan. Kuy, nomor 3 siapa? Abdi, teh. Mangga. Ini dibaca dulu, teh. Iya, Semuanya. boleh. Jangan teksnya. Nggak usah teksnya. Oh. Aku jawab ini A. Karena A itu yang paling tepat menggambar keseluruhan dari teks itu. Kalau B? Kalau B, dia gak ngomongin kenapa, gak ngomongin solusi lainnya gitu. Kalau mengapa minuman manis itu gak baik tuh. Oke, yang C? Kalau C, dia gak ngomongin minuman manis itu tidak baik. Dia malah ngomongin. Kalau D itu ngawur, teh. Yang D kayak saran ya? Iya. Hati-hati. Saran, kritik, kesimpulan berbeda. Oke, nomor 4. Ceweknya dong. Oke, Maulid, silahkan. Oh. Soalnya dia dari gini langsung gini kan kayak persiapan gitu. Itu Faisal lagi room tour. YouTuber kamu teh. Apa teh? Lagi room tour. Lagi muter-muter. Oke. Ngantuk tuh biasanya. Oh, Isma lep-lepan. Ya udah nggak apa-apa. Tuh, ambil ini tuh, teh. Tuh. Udah ada teh. Udah ada he. Faisal. Faisal ke salon nggak? Mana teh soalnya? Oh iya. Ih, kenapa kalian lihat yang ini? Nomor 3 ya? Maulid tuh? Ya. Bukan, nomor 4. Nomor 4. Monggo. Aku jawabnya A teh. Eceng gondok dimanfaatkan untuk bahan kerajinan tangan dan industri mebel. Kenapa? Karena di dalam teks disebutkan kalau diperinci kerajinan tangan itu bisa jadi tas, keranjang, terus industri mebelnya menyeluruh teh pokoknya. Ya, saya tahu kamu deg-degan. Enggak deg-degan. Yuhu, kalau yang A, misalnya eceng gondok dimanfaatkan untuk bahan kerajinan tangan dan industri mebel, itu ada ya di teksnya. Terus yang B, eceng gondok dapat dijadikan bahan kerajinan yang berkualitas tinggi.
eceng gondok. Tapi bukan hanya kerajinan tangan ya. Tapi bisa juga mebel karena mebel bukan kerajinan tangan. Terus eceng gondok sebagai pengganti rotan yang harganya semakin melangit. Bukan cuma rotan doang. Yang D eceng gondok dibuat untuk koper. Koper tuh koper ya, itu salah nulis koper. Sandal, keranjang itu enggak juga ya. Berarti benar jawabannya yang A. Nah, ini dia adalah contoh simpulan yang tidak ada opini. Maksudnya nggak begitu kelihatan lah opininya. Tapi menyeluruh dan nggak seperti teksnya. Karena di sini nggak ada ya. Dia disebutkan secara langsung sama persis yang A itu. Dia ada di teksnya. Tapi yang pertama dia ngebahas dulu tentang kerajinan tangan. Keduanya tentang mebel. Terus kita simpulkan deh. Berarti si eceng gondok tuh bisa untuk kerajinan tangan dan mebel. Kayak gitu. Dia nggak ada opini tapi bukan fakta. Gitu. Nomor 5. Sopose nomor 5. Baik, Alfandi silakan. Alfandi udah belum sih? Nomor 5 itu jawabannya yang B. Iya, karena paling panjang. Iya. Itu bisa sih. Terus karena ini apa? Pokoknya dia tuh dari kan di awal tuh kan ada permainan sepak bola menuntut kemampuan teknik dasar yang baik. Okay. Nah, itu udah ada di situ. Terus yang di kalimat terakhirnya juga tuh kan ada tuh yang memberikan suguhan yang menarik. Makanya gitu jadi kayak ada simpulan penilaian gitu tuh, penilaian dari yang sebab ke akibatnya gitu. Oke. Ini lihat kalau yang A itu bahasanya kayak bahasa topik yang harus dikembangkan lagi. Misalnya topiknya teknik dasar dalam permainan bola, sepak bola. Nah, mungkin nanti di teksnya akan membahas tentang teknik dasar tuh apa aja, gimana aja gitu. Itu bahasanya bahasa topik yang perlu dikembangkan lagi. Sementara simpulan bukan kayak gitu. Yang C, teknik dasar harus dimiliki, ini kayak saran, harus dimiliki. Ada harus, ada lebih baik, yang kayak gitu itu saran. Permainan sepak bola harus again, itu berarti saran. Jadi jawabannya benar yang B. Yuhu, nomor berapa ini? Nomor 6. Ya, boleh Hafsah. Iya, Hafsah nilainya paling bagus. B, teh. Kenapa? Paling tinggi, paling panjang. Panjangnya beda dikit. Ya. Kenapa nggak yang A? Soalnya itu mah sama banget kayak di teks. Betul. Yang C? Nggak tahu, masa enggak aja. Kenapa Faisal ngakak? Kayak yang B, Ambon sedang berada pada nggak cuman ngomongin musim hujan dan nggak cuman ngomongin Ambon. Nanti yang lain cemburu. Apa Silvi apa? Terus yang D, Indonesia masih dalam masa musim kemarau dan kekeringan panjang. Tadi kamu jawabannya yang mana? B, teh. B. Ambon bukan. Ini ngomongin Ambon ini. Iya benar ngomongin Ambon ya. Berarti ini terlalu luas ini. Terus wilayah di Indonesia mengalami musim hujan dan musim kemarau. Bukan yang jadi intinya kalau yang E. Jadi jawabannya yang B. Lalu nomor terakhir, nomor 7. Boleh, Isma. Bentar teh, putus-putus. Lift dulu. Lift dulu. Cute banget. Juga. Jawabannya C. Kenapa? Karena
itu intinya gitu. Kalau yang lain kan cuma sekilas ya, kayak jahe sangat Ada yang paling bermanfaat. panjang yang D. Ya, tapi itu kan dijelasinnya di paling akhir, terus sama sekali nggak disinggung di awal. Kalau yang A itu cuma sebagian tuh, kan selain bermanfaat bagi kesehatan, juga dia punya zat penyusun yang bermanfaat. Kenapa zat penyusun yang bermanfaat dimasukin? Karena yang ini pun dijelaskan juga di kalimat selanjutnya. Betul sekali. Benar ya? Udah ada yang ditanyakan dulu nggak sebelum kita ke post-test? Biar kita, maksudnya buru-buru tuh biar bisa ngebahas post-test juga. Post-testnya gampang, insya Allah. Yuhu. Kalau gitu kita bahas post-test. Faisal, kamu nemu kumpulan soal dari mana? Di grup. Kumpulan soal mana teh? Yang soal-soal gitu yang dari Intens. Oh itu dari grup SBMPTN teh. Aku ikut grup SBMPTN gitu. Boleh di-share di kelas aku nggak? Kelas teh. Emang teh wali kelas. Iya, wali kelas. IPS 2. Oh IPS 2. Nggak boleh ya? Yaudah tuh kalau nggak boleh. Oh boleh, benar. Ikhlas. Ridho lillahi ta'ala. Kelas. Yaudah nih. Wanitiro. Orang wani. Nih, monggo. Keluar. Monggo nih. Tadinya kalau nggak diizinin nggak akan dikasih nih prosesnya. Makanya izin dulu. Yuk, selamat mengerjakan ya.
Kak, nilai aku udah masuk, Kak. Udah. Nanyain udah masuk. Erik nilainya gede mah. Iya serius. Soalnya tadi aku tuh Emang kalian mau lihat skor nilai. Cuman error gitu halamannya. Gitu. Oke. Ternyata jurusnya gitu, Kak. Oh, wis, iya dong. Bagus lah. Tapi masih ada yang belum nih. Tinggal Ai, terus Maulid, Alfan, dan Hafsah. Masih ada 10 menit lagi lah, santuy. Begini doang. Hafsah. Luar biasa, Hafsah. Hafsah. Oh ya, harus pakai kho ya, kho. Hafsah. Hafsah artinya apa, Hafsah? Sah. Ngarang. Silvi dengan Dilan sah. Aku gak ngomong. Jangan ganggu Silvi ini nilainya lagi bagus. Kalau julid lagi bahaya, nanti nilainya turun. Ya Allah, begini doang. 50.000. Tinggal Ai, Maulid, Alfan. Kuy. Udah kok deh. Fakih, Isma, Silvi, Faisal. Oh, Maulid dia udah. Weh, Faisal pamer. Aku juga mau pamer ah. Astagfirullah. Corona. Ampun. Mana coba? Ya aku juga punya. Mana. Social Tapi distancing. ntar dulu aku mau pakai nih. Cepet. Distancing. Cepet. Faisal udah punya ini belum kepastian. Kalau aku di universitasnya udah dipastiin nggak wajib sih face shield. Kelas online tetap ini ya, tetap pakai face shield. Tapi nggak tahu. Mana yang mau pakai? Di story nih. Wede. Luar biasa. Apa nih? Pakai semua nih. Ayo Hafsah tunjukkan, Sah. Ayo Hafsah ngomong dong, jangan di chat. Semua pakai
Saya bikin nih. Aku malas ngambilnya. Cepat Silpi ambil, Silpi. Ambil. Tapi nggak cocok. Daerah zona hijau. Weh, Isma sama Isma. Hafsah mana? Hafsah? Hafsah mana Hafsah? Hafsah. Pakai semua nih. Hafsah mah cuma ngomong. Faisal kayak ini ya, apa? Kaca helm ya itu dilepas ya itu kaca helm. Kesel banget belinya. Buruan, Sah. Hafsah. Hafsah. Wah. Nanti kita tel pakai girian. Padahal online. Bentar. Di bumerang aja lah. Yuk, bumerang. 1. Gerak-gerak dah. Astagfirullah, Alfandi. Oh, kirain yang ini. Yang ini. Yuk, gerak-gerak ya. Gimana pakai semua? Ya, kok bisa? Maulid, kamu nyesel nggak pakai Maulid? Hafsah kayak ini sih ya, kayak helm konstruksi sih ya, Hafsah. Iya, ayo bergaya, Alfandi. Ayo bergaya. 1, 2, 3. Gerak-gerak ya. Udah. Ih, ada Tenisa. Halo Tenisa. Oh, videonya dipanggil. Social distancing in online. Lagi. Sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Ih. Ulangi. Oh, jadi sesi foto ya. Ulangi. Faisal lagi. Faisal tanggung jawab. 1, 2, 3. Maulid pakai helm aja, Maulid. Pakai helm aja. Kasian ih. Tanggung jawab kenapa, Bi? Ya udah nih ditemenin nih aku pakai helm nih. Dia Maulid gak mau nyangka tuh nggak? Hafsah. Diam-diam tiba-tiba pakai semua. Pakai helm. Aku Pakai tek helm dah. Hafsah kayak konstruksi aja helmnya. dia kayak gak sempet deh bahas tes, post tes. Tuh Alfandi udah tuh. Alfandi teh nggak diajakin. Alfandi sama Ai. Alfandi emang punya juga. Alfandi punya juga. Kasian ih. Alfandi hayu. Alfandi Maulid, kamu ayo pakai helm Hello Kitty-nya. kalian emang disuruh dari sini? Ya jaga-jaga aja teh. Enggak emang di. Jaga-jaga deh takutnya disuruh. Nanti suruh pulang deh. Boleh ujian. Oh. Keren. Harusnya kita pakai masker lagi. Gak usah, jangan. Kenapa? Aku ada Maulid, aku ada helm las aku pakai nih. Ayo Maulid pakai. Daerah zona hijau jadi nggak wajib. Oh, Alfandi enggak. Ai. Belum itu teh. Oh, Ai nggak ada. Maulid kamu nggak pakai Maulid? Maulid, ayo aku ambil nih ya, helm lasnya. Tunjukin, Fakih tunjukin. Daerah zona pink. Itu jaga-jaga cina bisa diusir pas UTBK. Di foto Isma kan? Berapaan, Cina? Berapaan? 25 bukan sih?
Kalian online shop. 35. Oh, 35. OP3. 43, masa sih? 25-an tahu yang kayak gitu teh kalian teh. Di Shopee teh belinya teh di Shopee. Aku lihat. Corona teh. Apa ya? Maulid lah, gak suruh maulid. Balik. Tapi Aing kayaknya keluar ya. Ya udahlah, ya udah kita bahas aja post test ya. Cuman 5 doang. Faisal nih pemicunya, Faisal. Iya, pemicu keributan. Apa sih, Bi? Tapi kamu Bi yang nambah-nambahin. Kamu yang meneruskan dan membuat. Kalau mau cairkan suasana jangan setengah-setengah, ya udah aku ambil topeng lasnya gitu. Benar. Luar biasa sih. Kenapa kamu bisa punya? Punya bapak aku teh di garasi, aku langsung lari. Ini waktunya habis teman-teman. Ini udah ada yang ditanyakan nggak di post test? Yang nomor mana gitu yang bikin pusing? Bingung. Satu nomor 1 teh agak ribet. Nomor 1. Yang ubur-ubur makan. Banyak iklan. Kalau yang A, kaum wanita berlomba-lomba, itu nggak ada kaum wanita di situ. Yang B, biaya yang diperlukan untuk menurunkan berat badan tidaklah mahal bila dilakukan dengan berolahraga. Ada nggak di sini? Ya ada tentang harga kan? Oke. Yang C, para remaja, nggak ada para remaja juga di teks. Nah ini paling, cuman dia ditambahkan dengan konsumen yang bikin kalian bingung, ya nggak? Konsumen emang nggak ada, tapi dia yang paling mendekati. Kenapa? Karena banyak si cara-cara si iklan penawar diet tuh banyak gitu. Ada dengan diet macan, diet apa sih, karbo, terus ada sedot lemak, minum jamu kayak gitu. Jadi bikin masuk akal aja. Kasih yuk. Loh. Terus nomor ubur-ubur yang mana? Ini mah tahu ya, ini mah yang D ya, ini jawabannya yang D. Kenapa? Dulu sama Kang Adi katanya yang benar itu ubur-ubur suka penyu suka ubur-ubur jawabannya. Astagfirullah. Yang mana yang ini? Ingat Ari yang disampaikan oleh guru tercinta mah. Enggak, itu karena itu salah menurut kita semua. Itu salah jawabannya. Ya, bukan ya. Jawabannya adalah yang B. Plastik transparan dapat membahayakan penyu karena bisa dikira makanannya. Itu ya. Terus nomor 4 jawabannya adalah yang C, nomor 4. Terus yang nomor 5 nih, mungkin kalian kayak kebalik nih ya. Antara tidur yang cukup atau tidur. Mohon maaf ada kesalahan teknis tadi. Alhamdulillah sudah azan juga. Belum dibubarin, belum? Oh, boleh silakan. Oh, saya ngomong ternyata di mute ya. Astagfirullahaladzim. Iya, sama saya juga tadi di mute, Kang. Ini kenapa depan ke saya? Punya siapa ini? Oh, punya teh. Bang Fajar. Oh, punya Miss Firda ya. Bang Fajar. Punten buat tipe 1 bisa masuk bisnisnya nggak tuh? Nggak bisa, Bang. Nggak bisa ya? Bisa. Tesa bisa. Bisa nggak? Nggak bisa, Kang. Nggak bisa, tidak bisa, Kang. Tidak bisa. Nggak bisa ya? Oke, kalau nggak bisa kita lanjutin lewat WA. Nggak bisa, Kang. Oke, dah. Debbie. Oke, selamat jangan lupa salat
Asfar dan Almas Surat jangan lupa. Foto Khairullah yang benar ya, yang jujur, jangan sambil tangannya bergaya tadi ya. Masih banyak yang Khairullah tapi gaya. Cuma pura-pura tidur. Harus ada Khairullah. Iya, itu yang bingung ya. Oke. Oke, silakan lab group. Adik-adik persiapan berdoa, jangan lupa, mudah-mudahan TO-nya dimudahkan semuanya. Nah, oke. TO hari Selasa ini. Siap-siap malam-malam curhatan. Kenapa TO Selasa susah? Saya nggak ngerti juga. Kenapa ya? Takdir ya. Yang kaget itu pas hari Sabtu minggu ke-2 sama yang setiap Selasa. Anak-anak rata-rata. Oh, TO. Kang Daus ya yang bikin TO susah ya. Barang siapa yang menyulitkan. Barang siapa yang menyulitkan sesama muslim. Oke, Siti Nuraini silakan lab group. Fahmi. Keluarga Nuraini silakan left room.